Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen risiko dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok chapter 10 dengan tema Credit Risk, Individual Loan Risk. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kelompok kami. Ada saya sendiri, Siti Jumiati, dengan NIM 2019-12-11-017. Dan saya Linda Lestari, 2019-12-11-018. Saya Rahmanisa Gama Qurani dengan NIM 2019-12-11-025. Saya Siti Atika dengan NIM 2019-12-11-027. Saya Amalia Husna dengan NIM 2019-121-1031. Next. Pertama, introduction. Sebagaimana dibahas pada bab 1, forum keuangan atau lembaga keuangan istimewa lantaran kemampuannya buat secara efisien membarui klaim keuangan penabung tempat tinggal rumah tangga sebagai klaim yang diterbitkan pada perusahaan, individu, dan pemerintah. Kemampuan lembaga keuangan membuat mengevaluasi fakta dan buat mengontrol dan memantau peminjam memungkinkannya buat membarui klaim ini menggunakan porto serendah mungkin bagi seluruh pihak. Salah satu jenis khusus menurut transformasi klaim keuangan yang dibahas pada bab 1 merupakan alokasi kredit. Artinya, lembaga keuangan membarui klaim penabung tempat tinggal atau pada bentuk deposito sebagai pinjaman yang diberikan pada perusahaan, individu, dan pemerintah. Lembaga keuangan mendapat resiko kredit atas pinjaman ini menggunakan imbalan pengembalian yang adil yang relatif buat menutupi porto pendanaan, misalnya menutupi porto pinjaman atau menerbitkan simpanan pada penabung, tempat tinggal, rumah tangga, dan risiko kredit yang terlibat pada pinjaman. Next. Mohon maaf, ada sedikit kendala jaringan. Oke, next. Dalam bab ini, bab pertama menurut 2 bab mengenai risiko kredit, kami membahas aneka macam pendekatan buat menganalisis dan mengukur risiko kredit atau gagal bayar dalam pinjaman individu dan obligasi. Pada bab berikutnya, kami mempertimbangkan metode buat mengevaluasi risiko portofolio pinjaman secara keseluruhan atau risiko konsentrasi pinjaman. Metode buat lindung nilai dan mengelola risiko kredit lembaga keuangan, misalnya penggunaan swap derivatif kredit, diserahkan ke bab 22 sampai 26.
Pengukuran resiko kredit dalam pinjaman atau obligasi individu sangat krusial. Bila manajer lembaga keuangan ingin, yang pertama, tetapkan harga meminjamkan atau menilai obligasi menggunakan sohih. Yang kedua, tetapkan batas yang sinkron dalam jumlah kredit yang diberikan pada galat satu peminjam atau exposure kerugian yang diterimanya menurut pihak versus tertentu. Next. Manajemen risiko kredit penting bagi manajer lembaga keuangan karena melibatkan penentuan beberapa fitur dari instrumen pinjaman atau utang, tingkat bunga, jatuh tempo, agunan, dan persyaratan lainnya. Proyek yang lebih beresiko memerlukan analisis lebih lanjut sebelum pinjaman disetujui atau instrumen utang dibeli. Jika analisis risiko kredit tidak memadai, tingkat default bisa lebih tinggi dan mendorong bank ke dalam kebangkrutan, terutama jika pasarnya kompetitif dan marginnya rendah. Memang default satu peminjam utama dapat berdampak signifikan pada nilai dan reputasi banyak lembaga keuangan. Dalam bab ini, kita akan melihat jenis pinjaman, KNI, komersial dan industri real estate, individu atau konsumen, dan lain sebagainya. Dan karakteristik pinjaman FIS. Selanjutnya, dalam bab ini akan membahas cara menghitung jumlah pelunasan pinjaman dengan menggabungkan bunga dan juga biaya. Next. Selanjutnya, membahas bagaimana lembaga keuangan menggunakan pembayaran kembali pinjaman dan jumlah pinjaman yang tersedia untuk pinjaman untuk membuat keputusan pinjaman exposure besar KNI dan retail atau konsumen. Akhirnya, kami mengeksplorasi berbagai model yang digunakan untuk mengukur risiko kredit, termasuk model kualitatif dan kuantitatif, atau model penilaian kredit dan model pengukuran risiko kredit terbaru. Faktanya, kemajuan teknologi setidaknya merupakan salah satu kekuatan pendorong di balik kemajuan terkini dalam pengukuran dan manajemen risiko kredit serta model-model baru. Next. Masuk ke credit quality problems. Selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit dari banyak keputusan pinjaman dan investasi LK telah menarik banyak perhatian. Pada 1980-an, ada masalah besar dengan pinjaman bank ke negara-negara kurang berkembang atau LDCs, serta dengan barang bekas dan pinjaman bank, perumahan dan hipotek pertanian. Lalu pada awal 1990-an, perhatian beralih ke masalah pinjaman real estate komersial atau di mana bank, barang bekas, dan perusahaan asuransi semuanya terekspos, serta junk bond atau dinilai sebagai spekulatif atau kurang dari sekuritas tingkat investasi oleh lembaga pemeringkat obligasi, seperti Moody's atau Standard & Poor's. Lalu pada akhir tahun 1990-an, kekhawatiran bergeser ke pertumbuhan pesat dalam kredit mobil dan kartu kredit berkualitas rendah, serta penurunan kualitas dalam standar pinjaman komersial karena tunggakan pinjaman mulai meningkat. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, perhatian terfokus pada masalah dengan perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi baru, dan berbagai negara berdaulat, termasuk di berbagai waktu Argentina, Brazil, Rusia, dan Korea Selatan. Terlepas dari masalah kredit ini, kualitas kredit sebagian besar LK meningkat sepanjang tahun 1990-an. Misalnya, untuk bank komersial yang diasuransikan oleh FDIC, rasio pinjaman bermasalah terhadap aset menurun secara signifikan dari tahun 1992 hingga 2000. Di sini ada pergerakan kurva dari non-performing asset ratio for US commercial banks, di mana yang garis putus-putusnya yaitu total real estate, lalu yang abu-abu itu komersial dan industrial, lalu yang garis biru itu loans to individuals, dan garis ungu
mudah itu all others loans. Jadi resesi ekonomi AS pada awal 2000-an menyebabkan pembalikan tren ini karena tingkat pinjaman bermasalah meningkat, terutama pada pinjaman komersial dan industri CNI. Namun demikian, kredit macet di semua kategori masih di bawah awal 1990-an. Ketika ekonomi Amerika Serikat membaik pada pertengahan 2000-an, tingkat kredit macet turun. Namun, tunggakan hipotek, terutama pada hipotek subprime, melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007 karena pemilik rumah yang telah meregangkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek pada awal 2000-an tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka. Masalah di pasar hipotek terus meningkat karena jumlah penyitaan mencapai rekor 1,5 juta dalam 6 bulan pertama tahun 2009. Pinjaman real estate bermasalah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat pada 1980-an. Masalah di pasar hipotek menyebar ke sektor lain juga. Pada tahun 2008, pengajuan kebangkrutan konsumen naik menjadi 1,6 juta. Naik dari 801.840 pada tahun 2007 dan 602.000 pada tahun 2006. Kerugian pinjaman bisnis juga meningkat. Lalu masuk ke types of loans. Meskipun sebagian besar LK memberikan pinjaman, jenis pinjaman yang diberikan dan karakteristik pinjaman tersebut sangat berbeda. Bagian ini menganalisis jenis pinjaman utama yang dibuat oleh Lembaga Keuangan Amerika Serikat. Tabel 10.1 menunjukkan perincian portofolio pinjaman agregat Bank Komersial Amerika Serikat baru-baru ini menjadi 4 kelas besar, yaitu komersial dan industrial, 22,8% dari semua pinjaman bank komersial, lalu ada real estate 45,2%, individu 14,9%, dan semua lainnya itu 17,1%. Kami melihat secara singkat masing-masing kelas pinjaman ini secara bergantian. Nah, masuk ke komersial and industrial loans. Di sini angka-angka dalam tabel 10.1 itu menyamarkan banyak heterogenitas dalam portofolio pinjaman komersial dan industri. Memang pinjaman komersial dapat dibuat untuk jangka waktu sesingkat beberapa minggu hingga 8 tahun atau lebih. Secara tradisional, pinjaman komersial jangka pendek atau yang dengan jatuh tempo asli 1 tahun atau kurang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Sedangkan pinjaman komersial jangka panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang meluas lebih dari 1 tahun, seperti pembelian aset nyata atau mesin, biaya awal usaha baru, dan peningkatan permanen dalam model kerja. Mereka dapat dibuat dalam jumlah yang cukup kecil seperti $100.000 untuk usaha kecil atau dalam paket sebesar $10 juta dolar atau lebih untuk perusahaan besar. Pinjaman KNI besar seringkali disindikasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pinjaman sindikasi disediakan oleh sekelompok LK sebagai lawan dari pemberi pinjaman tunggal. Pinjaman sindikasi disusun oleh FI utama atau agen dan peminjam. Setelah persyaratan tarif, biaya, dan perjanjian ditetapkan, potongan pinjaman dan dijual ke LK lain. Selain itu, pinjaman K dan I dapat dijamin atau tanpa jaminan. Pinjaman yang dijamin atau pinjaman yang didukung aset, didukung oleh aset tertentu dari peminjam. Jika pinjaman bahan prestasi, pemberi pinjaman memiliki hak gade pertama atau klaim atas aktiva.
Hutang yang dijamin lebih senior dari pinjaman tanpa jaminan atau hutang junior yang hanya memiliki klaim umum atas aset peminjam jika terjadi default. Seperti yang akan kami jelaskan, kami dalam bab ini biasanya ada trade-off antara jaminan atau jaminan pinjaman dan tingkat bunga pinjaman atau premi resiko yang dibebankan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman. Selain itu, pinjaman komersial dapat dilakukan dengan tingkat bunga tetap atau mengambang. Pinjaman dengan tingkat bunga tetap memiliki tingkat bunga yang ditetapkan pada awal periode kontrak. Tingkat ini tetap berlaku selama periode kontrak pinjaman tidak peduli apa yang terjadi pada harga pasar. Misalnya, IBM meminjam 10 juta dolar dengan tingkat bunga 10% selama setahun. Tetapi biaya dana FI meningkat sepanjang tahun tersebut. Karena ini adalah pinjaman dengan suku bunga tetap. FI menanggung semua risiko suku bunga. Inilah sebabnya mengapa banyak pinjaman memiliki persyaratan kontrak suku bunga mengambang, yaitu IBM meminjamkan 10 juta dolar dengan tingkat bunga mengambang, misalnya libur ditambah 5% selama 1 tahun. Tingkat pinjaman dapat disesuaikan secara berkala sesuai dengan formula sehingga resiko tingkat bunga sebagian besar dialihkan dari LK peminjam. Seperti yang diharapkan, pinjaman jangka panjang lebih mungkin dilakukan berdasarkan kontrak suku bunga mengambang daripada pinjaman jangka pendek. Lalu ada spot loan. Spot loan itu adalah pinjaman spot, jumlah pinjaman yang ditarik oleh peminjam segera. Lalu pinjaman spot dibuat oleh LK dan peminjam menggunakan atau menurunkan seluruh jumlah pinjaman dengan segera. Lalu ada loan commitment, fasilitas kredit dengan ukuran maksimum dan jangka waktu maksimum di mana peminjam dapat menarik dana atau sederet kredit. Lalu ada commercial paper, surat berharga adalah surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh korporasi baik secara langsung maupun melalui penjamin emisi kepada pembeli di pasar keuangan seperti reksadana, pasar uang. Selanjutnya ada real estate. Real estate loans, terutama pinjaman hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah bergulir, kami menunjukkan distribusi hutang hipotek untuk bank-bank Amerika Serikat pada tahun 2015 pada tabel di samping. Ketika kita ketahui bahwa hipotek perumahan masih merupakan komponen terbesar dari portofolio pinjaman real estate. Karakteristik pinjaman hipotek ini termasuk ukuran pinjaman, resiko pinjaman terhadap harga properti, resiko harga pinjaman atau nilai pinjaman, dan jumlah tempo hipotek. Karakteristik penting lainnya adalah tingkat bunga hipotek atau komitmen dan biaya beban pinjaman, seperti komisi, diskon, poin yang dibayarkan oleh pinjaman atau penjual untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, tingkat hipotek berbeda pada menurut apakah hipotek memiliki tingkat bunga tetap atau tingkat mengambang. Juga disebut tingkat yang dapat disesuaikan. Hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan atau ARM memiliki tarif kontraktual yang sesuai secara berkala dengan beberapa indeks yang mendasarinya, seperti tarif T-bill 1 tahun. Hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan, ARM, adalah hipotek yang tingkat bunga menyesuaikan dengan pergerakan tingkat bunga indeks pasar yang mendasarinya. Lalu ada individual customer loans. Jenis pinjaman utama lainnya adalah pinjaman individu atau konsumen seperti pinjaman pribadi dan mobil. Pinjaman bank komersial, perusahaan pembiayaan, pengecer, lembaga tabungan, serikat kredit, dan perusahaan minyak juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen melalui kartu kredit seperti Visa, Mastercard, kartu kredit kepemilikan yang dikeluarkan oleh misalnya Sears and AT&T. Transaksi kartu kredit biasanya harus diotorisasi oleh bank pemegang kartu. Dengan demikian, verifikasi kualitas kredit yang memuaskan terjadi pada setiap transaksi.
5/6 kartu kredit terbesar dan saldo terutangnya pada tahun 2015 disajikan pada tabel 10.5. Bersama-sama, kelima penerbit kartu kredit ini memiliki lebih 75% dari seluruh saldo terutang. Revolving loan adalah jalur kredit di mana peminjam dapat menarik dan membayar berkali-kali selama masa kontrak pinjaman. Dengan revolving loan, peminjam memiliki batas kredit yang digunakan untuk menarik serta untuk membayar kembali hingga beberapa maksimum selama masa kontrak kredit. Tarif ini sangat berbeda tergantung pada fitur seperti jaminan-jaminan jatuh tempo, pengalaman tingkat default, dan biaya non-suku bunga. Misalnya kredit mobil dijamin dengan agunan mobil, sedangkan kredit kartu kredit tidak. Dengan demikian, jika terjadi iwan prestasi pada pinjaman mobil, FI dapat mengambil alih mobil tersebut untuk mengganti setidaknya sebagian dari pembayaran bunga dan pokok yang hilang. Jika terjadi iwan prestasi pada pinjaman kartu kredit, FI tidak memiliki agunan yang tersedia untuk memulihkan pembayaran bunga dan pokok yang hilang. Oleh karena itu, FI mengenakan tarif yang lebih tinggi untuk pinjaman kartu kredit. Selain itu, kondisi persaingan di setiap pasar serta peraturan seperti usually selling di tingkat nasional, negara bagian, atau kota, dari maksimum yang dapat dikenakan LK untuk utang konsumen dan hipotek. Semuanya mempengaruhi struktur tarif untuk pinjaman konsumen. Misalnya pada tahun 2015, serikat kredit yang disewa secara federal dilarang mengenakan biaya lebih dari 18% untuk pinjaman apapun. Selanjutnya ada other loans. Kategori pinjaman lain-lain dapat mencakup berbagai jenis peminjam. Jenis-jenis peminjam tersebut termasuk petani, bank lain, dan lembaga keuangan non-bank seperti pinjaman margin broker, pinjaman yang membiayai persentase dari portofolio, investasi individu, pemerintah negara bagian dan lokal, bank asing, dan pemerintah berdaulat. Selanjutnya ada kalkulasi the return on a loan. Elemen penting dalam proses manajemen kredit setelah keputusan untuk memberikan pinjaman dibuat adalah menetapkan harganya. Hal ini termasuk dalam penyesuaian dalam untuk risiko kredit yang dirasakan atau risiko gagal bayar peminjam serta segala biaya dan jaminan yang mendukung pinjaman. Bagian ini menunjukkan satu metode yang digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman, yaitu pendekatan pengembalian aset tradisional. Meskipun kami mendemonstrasikan penghitungan pengembalian menggunakan contoh pinjaman komersial dan industri, teknik ini juga dapat digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman lain, seperti kartu kredit atau pinjaman hipotek. Selanjutnya ada contractually promised return on a loan. Uraian pinjaman sebelumnya memperjelas bahwa sejumlah faktor mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan yang dicapai FI atas jumlah pinjaman aset dolar yang diberikan. Faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Tingkat bunga pinjaman. 2. Segala biaya yang berkaitan dengan pinjaman. 3. Premi risiko kredit atas pinjaman. 4. Dukungan agunan dari pinjaman. 5. Yaitu persyaratan non-harga lainnya, terutama saldo kompensasi dan persyaratan cadangan. Pertama, mari kita perhatikan contoh bagaimana menghitung pengembalian yang dijanjikan atas pinjaman K dan I. Misalnya, FI membuat 1 tahun pinjaman $1 juta, tingkat pinjaman ditetapkan sebagai berikut. Base lending rate-nya itu BR itu 8%, ditambah credit risk premium or margin itu 2%, terus basic lending rate-nya ditambah credit risk premium or margin itu jadinya 10%.
Tingkat pinjaman dasar atau BR dapat mencerminkan biaya modal rata-rata tertimbang FI atau biaya marginal dana, seperti tingkat kertas komersial, tingkat dana federal atau LIBOR, London Interbank Offered Rate, yang merupakan tingkat pinjaman dolar antar bank dengan jatuh tempo tertentu di pasar luar negeri atau euro dolar. Pusat dari pasar euro dolar adalah London. Awalnya, sebagian besar pinjaman bisnis dengan tingkat variabel terkait dengan tingkat dana fund Amerika Serikat, namun pertumbuhan luar biasa dari pasar euro dolar telah mengakibatkan LIBOR menjadi tingkat standar di mana tingkat pinjaman ini adalah sekarang harga. Misalnya pasar kertas komersial di Amerika Serikat sekarang mengutip tarif harga spread di atas tingkat LIBOR daripada di atas tingkat tagihan treasury. Tingkat LIBOR yang lebih tinggi menghasilkan biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk bisnis, sementara tingkat yang lebih rendah dapat membuat LK ragu-ragu untuk meminjamkan. Selain pinjaman usaha, beberapa obligasi dan bunga swap tingkat juga menggunakan LIBOR sebagai patokan mereka. Kotak setelah krisis membahas bagaimana beberapa bank besar mengaku bersalah dan menyelesaikan tuntutan pidana yang terkait dengan manipulasi tingkat LIBOR selama krisis keuangan. Karena penggunaan yang ekstensif dari LIBOR sebagai tingkat dasar pinjaman bisnis yang bisnis dan hibah, bahkan hipotek dan tingkat kartu kredit. Bahkan sedikit manipulasi dapat menyebabkan redistribusi sumber daya secara besar-besaran. Selanjutnya tambahan kepada pemerintah Kanada. Departemen Kehakiman Amerika Serikat serta pejabat di Swiss dan Inggris terlibat dalam penyelidikan seperti yang dinyatakan dalam kotak pada Mei 2012. 5 bank yang berisi Citigroup, JP Morgan, Barclays, RBS, dan UBS memohon bersalah atas tuduhan kriminal dan setuju untuk membayar denda sebesar 5,6 miliar dolar karena memanipulasi tingkat LIBOR. Hal ini setelah membayar denda 3,8 miliar dolar selama 2 tahun sebelumnya untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran terkait dengan manipulasi suku bunga atau suku bunga pinjaman dasar dapat mencerminkan suku bunga dasar pinjaman. Itu suku bunga utama paling sering digunakan dalam menentukan harga pinjaman jangka panjang. Sedangkan dana Fed dan tingkat LIBOR paling sering digunakan dalam menentukan harga pinjaman jangka pendek. Secara tradisional, tarif utama adalah tarif yang dibebankan kepada pelanggan lembaga keuangan dengan risiko terendah. Sekarang lebih merupakan tarif dasar di mana premi risiko positif atau negatif dapat ditambahkan. Dengan kata lain, peminjam terbaik dan terbesar sekarang biasanya membayar di bawah prima untuk bersaing dengan pasar kertas komersial. Suku bunga pinjaman dasar dapat mencerminkan suku bunga pinjaman utama, yaitu suku bunga dasar pinjaman yang ditetapkan secara berkala oleh bank. Suku bunga utama paling sering digunakan dalam menentukan harga pinjaman jangka panjang. Sedangkan suku bunga dana Fed Fund dan tingkat LIBOR paling sering digunakan dalam menentukan harga pinjaman jangka pendek. Selanjutnya, biaya dan beban langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan pinjaman umumnya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada biaya originasi pinjaman dibebankan kepada peminjam untuk memproses aplikasi. Yang kedua itu ada persyaratan saldo kompensasi. B untuk disimpan sebagai simpanan, umumnya giro tanpa bunga. Saldo kompensasi adalah persentase pinjaman yang peminjam tidak dapat secara aktif digunakan untuk pengeluaran. Sebaiknya saldo ini harus disimpan di lembaga keuangan. Misalnya peminjam yang menghadapi persyaratan saldo kompensasi 10% pada pinjaman $100 harus
menempatkan $10 pada deposit, biasanya pada demand deposit dengan lembaga keuangan dan hanya dapat menggunakan $90 dari $100 yang dipinjam. Persyaratan ini meningkatkan biaya pinjaman efektif untuk peminjam karena kurang dari sejumlah pinjaman penuh, yaitu $90 dalam kasus ini. Dapat digunakan oleh peminjam dan tingkat simpanan yang diperoleh dari saldo kompensasi kurang dari tingkat pinjaman. Dengan demikian, persyaratan keseimbangan kompensasi bertindak sebagai sumber tambahan pengembalian pinjaman untuk lembaga keuangan. Yang ketiga itu ada persyaratan cadangan atau reserve requirement yang dikenakan oleh Federal Reserve pada giro lembaga keuangan, khususnya lembaga penyimpanan termasuk saldo kompensasi apapun. Selanjutnya, meskipun resiko kredit mungkin merupakan faktor terpenting yang pada akhirnya mempengaruhi pengembalian pinjaman, faktor-faktor lain ini tidak boleh diabaikan oleh manajer lembaga keuangan dalam evaluasi profitabilitas dan risiko pinjaman. Secara khusus, biaya yang lebih tinggi, saldo kompensasi yang tinggi, dan dukungan agunan yang meningkat semuanya menawarkan metode implisit dan tidak langsung untuk memberikan kompensasi kepada lembaga keuangan atas risiko pinjaman. Pengembalian kotor yang dijanjikan secara kontraktual atas pinjaman K per dolar yang dipinjamkan atau ROA per dolar yang dipinjamkan sama dengan 1 ditambah K sama dengan 1 ditambah OF plus dalam kurung BR plus kredit per 1 dikurang B dalam kurung 1 dikurang RR. Selanjutnya pembilangnya itu adalah arus kas masuk kotor yang dijanjikan ke lembaga keuangan per dolar yang dipinjamkan, yang mencerminkan biaya langsung dari atau off ditambah tingkat bunga pinjaman BR+. Selanjutnya dalam penyebut untuk setiap $1 yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan, yaitu mempertahankan B sebagai saldo kompensasi tanpa bunga. Selanjutnya, jadi itu yang 1 minus B adalah hasil bersih dari setiap $1 pinjaman yang diterima oleh peminjam dari lembaga keuangan dengan mengabaikan persyaratan cadangan. Namun karena B atau saldo kompensasi dipegang oleh peminjam di lembaga keuangan dalam rekening giro, Federal Reserve mengharuskan lembaga penyimpanan untuk menyimpan cadangan tanpa bunga atau rendah pada tingkat RR terhadap saldo kompensasi. Dengan demikian, keuntungan bersih lembaga keuangan dan persyaratan saldo kompensasi harus mempertimbangkan biaya untuk mempertahankan persyaratan cadangan tambahan. Arus kas bersih harus keluar bersih oleh lembaga keuangan per $1 pinjaman adalah 1 minus B dalam kurung 1 minus RR atau 1 dikurang persyaratan saldo kompensasi yang disesuaikan dengan cadangan. Selanjutnya dalam kasus khusus di mana biaya off adalah 0 dan kompensasi yaitu B adalah 0. Formula pengembalian yang dijanjikan secara kontraktual dikurangi menjadi 1 ditambah K sama dengan 1 ditambah BR plus kredit, margin resiko kredit. Jadi di sini premi atau margin resiko kredit adalah faktor fundamental yang mendorong pengembalian yang dijanjikan atas pinjaman setelah tingkat dasar pinjaman ditetapkan. Selanjutnya, the expected return on a loan. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan atau 1 plus K yang disepakati secara kontrak oleh peminjam dan pemberi pinjaman mencakup fitur suku bunga pinjaman dan fitur non-suku bunga seperti biaya. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan dan memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena resiko gagal bayar. Resiko default adalah resiko bahwa peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam kontrak pinjaman. Resiko default biasanya hadir sampai tingkat tertentu di semua pinjaman. Jadi pada saat pinjaman dilakukan, pengembalian yang diharapkan per dolar yang dipinjamkan terkait dengan pengembalian yang dijanjikan sebagai berikut. 1 ditambah pengembalian yang diharapkan atau I dalam kurung R sama dengan
P dalam kurung 1 tambah K ditambah dalam kurung 1P kali 0. Selanjutnya itu di mana P adalah probabilitas pelunasan pinjaman sehingga lembaga keuangan menerima pokok dan bunga seperti yang dijanjikan. Dan 1 min P adalah probabilitas gagal bayar di mana lembaga keuangan tidak menerima apapun, yaitu 0. Mengatur ulang persamaan ini kita mendapatkan di dalam kurung R adalah P dalam kurung 1 ditambah K dikali 1. Sejauh P kurang dari 1, resiko default hadir. Ini berarti manajer lembaga keuangan harus menetapkan premi resiko cukup tinggi untuk mengkompensasi resiko ini. Dan 2, mengakui bahwa menetapkan premi resiko tinggi serta biaya dan tarif dasar yang tinggi sebenarnya dapat mengurangi kemungkinan pembayaran kembali. Artinya K dan P tidak bebas. Memang dalam rentang tertentu ketika biaya dan tingkat pinjaman meningkat, kemungkinan peminjam membayar pengembalian yang dijanjikan dapat berkurang, yaitu K dan P mungkin berhubungan negatif. Akibatnya lembaga keuangan biasanya harus mengendalikan risiko kredit dalam 2 dimensi. Dimensi harga atau pengembalian yang dijanjikan 1 ditambah K dan dimensi kuantitas atau ketersediaan kredit. Selanjutnya, bahkan setelah menyesuaikan tingkat pinjaman untuk risiko gagal bayar peminjam dengan meningkatkan premi resiko pinjaman, tidak ada jaminan bahwa lembaga keuangan akan benar-benar menerima pembayaran yang dijanjikan. Pendekatan pengukuran dan penetapan harga yang dibahas dalam bab ini mempertimbangkan risiko kredit berdasarkan probabilitas menerima pembayaran yang dijanjikan atas pinjaman tersebut. Pembayaran aktual atau default pada pinjaman setelah dikeluarkan dapat bervariasi dari kemungkinan yang diharapkan secara umum dibandingkan dengan pinjaman grosir, misalnya K dan industrial. Dimensi kuantitas mengendalikan perbedaan risiko kredit pada peminjaman retail, misalnya konsumen. Lebih dari harga, dimensi. Kami membahas alasan untuk ini di bagian berikutnya. Itu diikuti oleh bagian yang mengevaluasi berbagai cara manajer lembaga keuangan dapat menilai ukuran yang sesuai premi risiko pinjaman. Ini adalah kunci untuk menentukan harga pinjaman grosir dan eksposur risiko utang dengan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang retail versus wholesale credit decision. Selanjutnya retail, jadi retail itu karena ukuran dolar yang kecil dari pinjaman dalam konteks keseluruhan portofolio aset lembaga keuangan dan biaya yang lebih tinggi untuk mengumpulkan informasi tentang pinjaman rumah tangga atau pinjaman konsumen. Sebagian besar keputusan pinjaman yang dibuat di tingkat retail cenderung menerima atau menolak keputusan. Terlepas dari resiko kredit mereka, peminjam yang diterima seringkali dikenakan tingkat bunga yang sama dan dengan implikasi premi risiko kredit yang sama. Misalnya seorang individu kaya yang meminjam dari kredit union untuk membiayai pembelian Rolls Royce, kemungkinan akan dikenakan tingkat pinjaman mobil yang sama dengan pinjaman individu yang kurang kaya dari kredit union tersebut untuk membiayai pembelian Honda. Dalam terminologi keuangan, pelanggan retail atau kredit konsumen lebih cenderung diurutkan atau dijatah berdasarkan batasan kuantitas pinjaman daripada berdasarkan perbedaan harga atau suku bunga. Artinya, pada tingkat retail, lembaga keuangan mengendalikan risiko kreditnya dengan kredit rationing daripada menggunakan kisaran suku bunga dan harga. Credit rationing itu adalah membatasi jumlah pinjaman yang tersedia bagi peminjam individu. Selanjutnya, dengan demikian, lembaga keuangan dapat menawarkan pinjaman kepada individu kaya hingga $80.000, sedangkan lembaga keuangan yang sama dapat menawarkan pinjaman kepada individu yang kurang kaya sehingga $20.000. Keduanya dengan tingkat bunga yang sama. Pinjaman hipotek perumahan memberikan contoh bagus lainnya. Sementara dua pinjaman dapat diterima untuk pinjaman hipotek. Financial institution membedakan antara mereka sesuai dengan rasio pinjaman terhadap nilai jumlah yang
financial institution-nya bersedia untuk meminjamkan relatif terhadap nilai pasar dari rumah yang diakuisisi, daripada dengan menetapkan tingkat hipotek yang berbeda. Selanjutnya, mengenai wholesale, berbeda dengan tingkat retail, pada tingkat grosir, lembaga keuangan menggunakan suku bunga dan kualitas kredit untuk mengendalikan risiko kredit. Jadi, ketika lembaga keuangan mengutip suku bunga pinjaman utama atau BR kepada peminjam atau KDNI, peminjam risiko lebih rendah daripada dikenakan suku bunga pinjaman di bawah suku bunga pinjaman utama, yaitu kurang dari 0. Peminjam beresiko tinggi atau lebih dari 0 untuk kompensasi penalti atau premi kredit pada saran peminjam grosir beresiko tinggi. Next. Selanjutnya itu, namun seperti yang dibahas sebelumnya, peningkatan suku bunga pinjaman atau K dapat menurunkan probabilitas bahwa peminjam akan membayar pembalian yang dijanjikan. Misalnya, peminjam yang dikenakan biaya pinjaman sebesar 15% dengan tingkat bunga utama 6%, ditambah dengan premi resiko kredit sebesar 9%. Mungkin dapat melakukan pembayaran pinjaman yang dijanjikan hanya dengan menggunakan data tersebut untuk berinvestasi dalam investasi berisiko tinggi. Dengan beberapa peluang kecil untuk hasil yang besar, namun menurut definisi, proyek berisiko tinggi memiliki probabilitas yang relatif tinggi bahwa mereka akan gagal mewujudkan hasil yang besar. Jika hasil besar tidak terwujud, peminjam mungkin harus gagal dan membayar pinjaman tersebut. Dalam kasus yang lebih ekstrim, lembaga keuangan tidak menerima bunga dan biaya pinjaman yang dijanjikan maupun pokok asli yang dipinjamkan. Next. Selanjutnya yaitu measurement of credit risk. Untuk mengkalibrisasi exposure resiko default dari keputusan kredit dan investasi, serta untuk menilai exposure resiko kredit dalam pengaturan contract of balance sheet, seperti sebagai komitmen pinjaman, manajer lembaga keuangan perlu mengukur probabilitas peminjam bawaan. Kemampuan untuk melakukan ini sangat bergantung pada jumlah informasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan tentang bagaimana informasi peminjam tersebut. Di tingkat retail, banyak informasi yang perlu dikumpulkan secara internal atau dibeli dari lembaga kredit secara eksternal.
Di tingkat grosir, sumber informasi ini didukung oleh informasi yang tersedia untuk umum seperti pernyataan akuntansi bersertifikat, harga saham dan obligasi, serta laporan analis. Dengan demikian, untuk perusahaan publik lebih banyak informasi diproduksi dan tersedia untuk lembaga keuangan daripada yang tersedia untuk toko kecil atau pemilik tunggal. Ketersediaan lebih banyak informasi ini dengan biaya rata-rata yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi tersebut akan memungkinkan lembaga keuangan untuk menggunakan metode yang lebih canggih dan biasanya lebih kuantitatif dalam menilai probabilitas default untuk peminjaman besar dibandingkan dengan peminjaman kecil. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan pengumpulan informasi membuat penilaian kuantitatif terhadap peminjam yang lebih kecil menjadi lebih layak dan lebih murah. Itu perinciannya yang lebih sederhana seperti arus kas dan analisis rasio yang terkait dengan pengukuran risiko, kredit, dan penjaminan pinjaman di tingkat retail dan grosir yang dibahas dalam lampiran 10A terletak di situs web buku www.mhhi.com. Next. Pada prinsipnya, lembaga keuangan dapat menggunakan metode dan model yang sangat mirip untuk menilai probabilitas default pada obligasi dan pinjamannya. Meskipun pinjaman cenderung melibatkan lebih sedikit pemberi pinjaman kepada peminjam tunggal sebagai lawan dari beberapa pemegang obligasi. Pada dasarnya, keduanya pinjaman dan obligasi adalah kontrak yang menjanjikan pembayaran tetap atau diindeks secara berkala di masa yang akan datang. Pinjaman dan obligasi berdiri di depan pemegang ekuitas perusahaan, peminjam dalam hal prioritas klaim mereka jika terjadi kesalahan. Juga obligasi seperti pinjaman termasuk ke perjanjian yang membatasi atau mendorong berbagai tindakan untuk meningkatkan kemungkinan pembayaran kembali. Perjanjian dapat mencakup batasan jenis dan jumlah utang baru, investasi, dan penjualan aset yang dapat dilakukan peminjam selama pinjaman atau obligasi yang luar biasa. Next. Perjanjian keuangan atau juga yang sering dikenakan membatasi perubahan rasio keuangan peminjam seperti rasio leverage atau rasio lancar, misalnya perjanjian pembatasan umum yang disertakan dalam banyak kontrak obligasi dan pinjaman membatasi jumlahnya dividen yang dapat dibayarkan perusahaan kepada pemegang ekuitasnya. Untuk arus kas tertentu, pembayaran dividen kepada pemegang saham berarti lebih sedikit tersedia untuk pembayaran kepada pemegang obligasi dan pemberi pinjaman. Selain itu, imbal hasil obligasi seperti suku bunga pinjaman grosir biasanya mencerminkan premi risiko yang bervariasi dengan kualitas kredit yang dirasakan peminjam dan jaminan atau untuk jaminan utang. Mengingat hal ini, lembaga keuangan dapat menggunakan banyak model berikut yang menganalisis probabilitas risiko default baik dalam membuat keputusan pemberian pinjaman atau ketika mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam obligasi korporasi yang ditawarkan baik secara publik maupun pribadi. Selanjutnya yaitu default risk model. Untuk menilai risiko default pada pinjaman dan obligasi manajer, lembaga keuangan dapat menggunakan berbagai model, mulai dari yang relatif kualitatif hingga model yang sangat kuantitatif. Manajer lembaga keuangan dapat menggunakan lebih dari satu model untuk mencapai penetapan harga kredit atau keputusan penjatahan jumlah pinjaman. Kami menganalisisnya sejumlah model untuk menilai risiko default, yaitu ada dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada kualitatif model, yang kedua ada kuantitatif model. Next. Yang pertama yaitu ada kualitatif model. Dengan tidak adanya informasi yang tersedia untuk umum tentang kualitas peminjam, manajer lembaga keuangan harus mengumpulkan informasi dari sumber pribadi, seperti arsip kredit dan simpanan, dan atau membeli informasi tersebut dari sumber eksternal
seperti lembaga pemeringkat kredit. Informasi ini akan membantu manajer untuk membuat penilaian yang terinformasi tentang kemungkinan gagal bayar peminjam dan menentukan harga pinjaman atau utang dengan benar. Secara umum, jumlah informasi yang dikumpulkan bervariasi dengan ukuran potensi exposure utang dan biaya penagihan. Namun, sejumlah faktor kunci masuk ke dalam keputusan kredit, yaitu yang pertama, faktor khusus peminjam, yaitu yang khas bagi peminjam individu. Yang kedua, faktor spesifik pasar yang berdampak pada semua peminjam pada saat keputusan kredit. Manajer lembaga keuangan kemudian mempertimbangkan faktor-faktor ini secara subjektif untuk mengambil keputusan kredit secara keseluruhan. Yang pertama yaitu ada borrower specific factors atau borrower's reputation, melibatkan riwayat pinjaman dari pemohon kredit. Jika dari waktu ke waktu peminjam telah membangun reputasi untuk pembayaran yang cepat dan tepat waktu, ini akan meningkatkan daya tarik pemohon kepada lembaga keuangan. Hubungan pelanggan jangka panjang antara peminjam dan pemberi pinjaman membentuk kontrak implisit mengenai peminjaman dan pembayaran yang melampaui kontrak hukum eksplisit formal yang menjadi dasar hubungan peminjam dan pemberi pinjaman. Selanjutnya yang kedua yaitu leverage. Leverage atau struktur modal peminjam leverage atau struktur modal peminjam, yaitu rasio utang terhadap ekuitas yang mempengaruhi kemungkinan gagal bayarnya karena sejumlah besar utang, seperti obligasi dan pinjaman, meningkatkan beban bunga peminjam dan menimbulkan klaim signifikan atas arus kasnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.5, yaitu rasio utang ekuitas yang relatif rendah mungkin tidak berdampak signifikan terhadap kemungkinan pembayaran utang. Namun di luar titik tertentu, resiko kebangkrutan itu akan meningkat, seperti halnya kemungkinan hilangnya bunga atau pokok bagi pemberi pinjaman. Dengan demikian, perusahaan dengan leverage tinggi mungkin merasa perlu untuk membayar premi resiko yang lebih tinggi atas pinjaman mereka jika mereka tidak dijatahi sejak awal. Next. Selanjutnya yaitu volatility of earnings, atau seperti halnya leverage, arus pendapatan yang sangat fluktuatif meningkatkan kemungkinan peminjam tidak dapat memenuhi bunga tetap dan biaya pokok untuk struktur modal tertentu. Akibatnya perusahaan baru atau perusahaan di industri teknologi tinggi dengan varians pendapatan yang tinggi dari waktu ke waktu akan mengakibatkan resiko kredit kurang menarik daripada mereka dengan sejarah pendapatan yang panjang dan lebih stabil. Selanjutnya ada kolateral. Seperti dibahas sebelumnya, fitur utama dalam setiap keputusan pemberian pinjaman dan penetapan harga pinjaman yaitu tingkat jaminan atau aset yang mendukung keamanan pinjaman. Banyak pinjaman dan obligasi yang didukung oleh aset tertentu jika peminjam gagal membayar kewajiban pembayarannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia Husna. Selanjutnya, market specific factor. Yang pertama itu ada the business cycle, di mana posisi ekonomi dalam fase siklus bisnis dinilai sangat penting bagi lembaga keuangan dalam menilai kemungkinan gagal bayar peminjam. Karena kekhawatiran siklus, lembaga keuangan mungkin untuk meningkatkan tingkat relatif penjahatan kredit dalam fase resesi. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi peminjam kecil dengan akses terbatas atau tanpa akses ke pasar kredit alternatif seperti pasar surat berharga. Lalu yang kedua ada the level of interest rate, di mana suku bunga tinggi menunjukkan tindakan kebijakan moneter yang membatasi oleh Federal Reserve.
tingkat suku bunga yang tinggi dapat mendorong peminjam untuk mengambil risiko yang berlebihan dan atau hanya mendorong nasabah yang paling berisiko untuk meminjam. Next. Selanjutnya mengenai quantitative model. Yang pertama itu ada credit scoring model, di mana model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam yang diamati baik untuk menghitung skor yang mewakili probabilitas default pemohon atau untuk menyortir peminjam ke dalam kelas risiko default yang berbeda. Dengan memilih dan menggabungkan karakteristik ekonomi dan keuangan peminjam yang berbeda, manajer lembaga keuangan mungkin dapat yang pertama menentukan secara numerik faktor mana yang penting dalam menjelaskan risiko gagal bayar. Lalu yang kedua, evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor ini. Yang ketiga, meningkatkan penetapan harga risiko gagal bayar. Yang keempat, lebih mampu menyaring pelamar peminjam yang buruk. Dan yang terakhir, berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghitung cadangan yang dibutuhkan untuk memenuhi perkiraan kerugian peminjam di masa depan. Lalu, manfaat utama dari penilaian kredit adalah pemberi pinjaman kredit dapat lebih akurat memprediksi kinerja peminjam tanpa harus menggunakan lebih banyak sumber daya. Menggunakan model ini berarti lebih sedikit default dan penghapusan untuk pemberi pinjaman. Lalu, model penilaian kredit mencakup 3 jenis besar. Yang pertama ada linear probability model, yang kedua ada logic model, dan yang ketiga ada linear discriminant analysis. Yang pertama itu ada linear probability model and logic model. Jadi model probabilitas linear menggunakan data masa lalu, seperti rasio keuangan, sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali peminjam lama. Kepentingan relatif dari faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pelunasan masa lalu, kemudian memperkirakan probabilitas pelunasan pinjaman baru. Artinya, faktor-faktor yang menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu dapat digunakan untuk menilai P. Probabilitas pembayaran yang dibahas sebelumnya dalam bab ini, yaitu input kunci dalam menetapkan premi kredit pada pinjaman atau menentukan jumlah yang akan dipinjamkan, dan kemudian kemungkinan gagal bayar atau PP. Secara singkat, kami membagi pinjaman lama menjadi 2 kelompok pengamatan. Yang macet itu dengan simbol PDI sama dengan 1, dan yang tidak macet PDI sama dengan 0. Lalu untuk rumusnya, PDI sama dengan sigma dari beta J dikali XIJ ditambah error. XIJ sendiri itu merupakan regresi linear ke satu set variabel kausal, dan beta sendiri merupakan estimasi pentingnya variabel ke J, misalnya leverage, dalam menjelaskan pengalaman pembayaran masa lalu. Lalu yang kedua itu ada linear discriminant model.
di mana probabilitas linier dan model legit memproyeksikan nilai probabilitas gagal bayar yang diharapkan jika pinjaman diberikan. Model diskriminan membagi pinjaman ke dalam kelas risiko gagal bayar tinggi atau rendah bergantung pada karakteristik yang diamati atau XJ. Mirip dengan model probabilitas linier, model diskriminan linier menggunakan data masa lalu sebagai input ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman lama. Untuk rumusnya sendiri, 1,2 dikali XI ditambah 1,4 dikali XI, 1,4 X2 ditambah 3,3 X3, lalu ditambah lagi dengan 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Untuk X1 sendiri merupakan working capital atau dibagi dengan total aset rasio. Lalu untuk X2 return earning dibagi dengan total aset rasio. X3 merupakan earning before interest and tax atau total aset rasio. X4 merupakan market value of equity yang dibagi dengan book value of total liabilities, dan X5 merupakan sales dibagi dengan total aset rasio. Ada beberapa masalah dalam menggunakan model analisis diskriminan untuk membuat evaluasi risiko kredit. Yang pertama itu, model ini biasanya hanya membedakan antara dua kasus ekstrim perilaku peminjam, yaitu tidak ada default dan default. Lalu yang kedua, tidak ada alasan ekonomi yang jelas untuk mengharapkan bahwa bobot dalam fungsi diskriminan atau lebih umum bobot dalam model penilaian kredit apapun akan konstan selama periode yang sangat singkat. Lalu yang ketiga, model-model ini mengabaikan faktor-faktor yang penting atau yang sulit diukur yang mungkin memainkan peran penting dalam keputusan default atau tidak. Dan yang terakhir berkaitan dengan catatan default yang disimpan oleh financial institution, dan saat ini tidak ada database terpusat tentang pinjaman bisnis yang gagal bayar karena kepemilikan dan alasan lainnya. Selanjutnya mengenai newer model of credit risk measurement and pricing. Jadi pembahasan pertama pada bagian ini merupakan term structure derivation of credit risk. Salah satu metode berbasis pasar untuk menilai exposure risiko kredit dan probabilitas gagal bayar adalah dengan menganalisis premi risiko yang melekat dalam struktur imbal hasil saat ini atas utang atau pinjaman perusahaan kepada peminjam dengan peringkat risiko serupa. Lembaga pemeringkat seperti Standard & Poor's atau S&P mengkategorikan penerbit obligasi korporasi ke dalam setidaknya 7 kelas utama menurut persepsi kualitas kredit. 4 peringkat kualitas pertama yaitu min AAA, AA, dan A. Dan untuk triple B menunjukkan peminjam berkualitas investasi. Kantor pengawas keuangan mata uang yang mengatur bank-bank nasional membatasi kemampuan bank-bank untuk membeli surat berharga di luar kelas-kelas ini. Sebagai perbandingan, perusahaan asuransi regulator telah mengizinkan financial institution ini untuk membeli sekuritas non-investment grade dengan peringkat seperti double B, B, dan triple C. Tetapi dengan pembatasan jumlah agregat yang dapat mereka sertakan dalam portofolio mereka. Ketiga kelas ini dikenal sebagai hasil tinggi atau sampah obligasi. Peringkat kualitas yang berbeda tercermin dalam sejauh mana imbal hasil obligasi korporasi melebihi yang tersirat oleh kurva imbal hasil treasury atau bebas risiko kredit. Lalu untuk strip treasury dan obligasi korporasi tanpa kupon adalah obligasi diskon pembayaran tunggal. Dimungkinkan untuk mengekstrak premi risiko kredit yang diperlukan dan probabilitas gagal bayar yang tersirat dari data pasar aktual tentang suku bunga.
Artinya, selisih antara obligasi diskonto bebas risiko yang diterbitkan oleh Treasury dan obligasi diskonto yang diterbitkan oleh peminjam korporat dengan kualitas yang berbeda mencerminkan exposure risiko kredit yang didasarkan dari peminjam korporat untuk pembayaran tunggal pada waktu yang berbeda di masa depan. Lembaga keuangan dapat menggunakan probabilitas risiko kredit ini pada utang yang ada untuk memutuskan apakah akan menerbitkan utang tambahan kepada peminjam risiko kredit tertentu atau tidak. Perhatikan bahwa dalam model penilaian risiko default berbasis pasar, financial institution menggunakan informasi tentang kualitas kredit yang diproses oleh lembaga pemeringkat daripada oleh financial institution itu sendiri. Dengan demikian, pengguna model berbasis pasar mengabstraksikan peran lembaga keuangan sebagai pemroses informasi. Sebaliknya, peran unik yang dimainkan oleh financial institution adalah memproses informasi berbasis pasar untuk menilai probabilitas default. Selanjutnya mengenai mortality rate derivation of credit risk. Daripada mengekstraksi tingkat default yang diharapkan dari struktur suku bunga saat ini, manajer financial institution dapat menganalisis pengalaman risiko default historis atau masa lalu, tingkat kematian, obligasi, dan pinjaman dengan kualitas yang sama. Pertimbangkan untuk menghitung P1 dan P2 menggunakan model tingkat kematian. Di sini P1 adalah probabilitas obligasi atau pinjaman kelas B bertahan pada tahun pertama penerbitannya. Jadi 1 min P1 adalah tingkat kematian marginal atau kemungkinan obligasi atau pinjaman gagal bayar pada tahun pertama penerbitan. Sementara P2 adalah probabilitas pinjaman bertahan pada tahun kedua mengingat default belum terjadi selama tahun pertama, di mana 1 min P2 adalah tingkat kematian marginal untuk tahun kedua. Jadi untuk setiap tingkat kualitas peminjam korporasi, kurva tingkat kematian marginal atau MMR dapat menunjukkan pengalaman tingkat default historis obligasi dalam kelas kualitas tertentu di setiap tahun selama penerbitan obligasi atau pinjaman. Selanjutnya mengenai RARCO model. Model yang semakin populer digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan harga risiko kredit berdasarkan data pasar adalah model RARCO. RARCO atau pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko kredit dipelopori oleh banker trust atau diakuisisi oleh Deutsche Bank pada tahun 1998 dan sekarang telah diadopsi oleh hampir semua bank besar di Amerika Serikat dan Eropa. Meski dengan beberapa perbedaan kepemilikan yang signifikan di antara mereka, gagasan penting di balik RARCO adalah bahwa alih-alih mengevaluasi ROA tahunan aktual atau yang dijanjikan secara kontraktual atas pinjaman seperti sebelumnya dalam bab ini, yaitu bunga dan biaya bersih dibagi dengan jumlah yang dipinjamkan. Petugas pemberi pinjaman menyumbangkan pendapatan bunga dan biaya yang diharapkan, dikurangi biaya dana terhadap risiko pinjaman yang diharapkan. Jadi pembilang persamaan RARCO adalah laba bersih dengan memperhitungkan biaya pendanaan pinjaman atas pinjaman. Selanjutnya, daripada membagi pendapatan pinjaman tahunan dengan aset yang dipinjamkan itu dibagi dengan beberapa ukuran risiko aset atau pinjaman atau yang sering disebut juga dengan risiko modal karena kerugian pinjaman yang tidak terduga harus dihapuskan terhadap modal lembaga keuangan. Selanjutnya mengenai option model of default risk. Kerangka teoritis dalam beberapa tahun terakhir mengikuti karya perintis pemenang hadiah Nobel Merton, Black and Scholes.
kita sekarang menyadari bahwa ketika sebuah perusahaan mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi atau meningkatkan pinjaman bank, ia memegang default yang sangat berharga atau opsi pembayaran kembali, yaitu jika proyek investasi peminjam gagal sehingga tidak dapat membayar kembali kepada pemegang obligasi atau bank, ia memiliki pilihan untuk gagal membayar utangnya dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang utang. Karena kewajiban terbatas bagi pemegang ekuitas, kerugian meminjam dibatasi pada sisi negatif oleh jumlah ekuitas yang diinvestasikan di perusahaan. Di sisi lain, jika semuanya berjalan dengan baik, peminjam dapat menyimpan sebagian besar pengembalian atas investasi aset setelah pokok dan bunga yang dijanjikan dari hutang telah dibayar. KMV Corporation yang dibeli oleh Modi pada tahun 2002 dan sekarang menjadi bagian dari Modi Analytic Enterprise Risk Solution mengubah ide yang relatif sederhana ini menjadi modal pemantauan kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.